Dan untuk menanyakan lebih detail mengenai regulasi pengawalan ambulans, saat ini saya sudah berada di Korlantas Polri dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kasubdit Dabgar, Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Matrius. Selamat siang Bapak. Pak Matrius, Selamat sehat siang Mbak Bapak? Mentari, sehat-sehat. Bapak, ke belakang ini kita melihat video yang viral yang sangat marak begitu ya mengenai pemotor sipil mengawal ambulans. Tanggapan Bapak terkait hal tersebut bagaimana Pak? Baik, perlu kita jelaskan bahwa sebetulnya berkenaan dengan hak utama, dalam arti ambulan ini mempunyai hak utama. Dalam penggunaan lalu lintas angkutan jalan di jalan raya saat ini sebetulnya sudah diatur di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di mana sebetulnya ambulan ini tidak diperlukan pengawalan lagi. Karena ambulan sudah mempunyai hak utama. Ya kan, diprioritaskan di jalan raya dengan dilengkapi satu mempunyai lampu isyarat berwarna merah. Sirine itu Pak? Betul. Dan yang kedua, sirine juga atau isyarat bunyi. Di mana dua alat ini, baik isyarat lampu maupun isyarat bunyi atau sirine, itu memberikan tanda peringatan kepada semua pengguna jalan agar ambulan ini diberikan hak utama untuk mendapat prioritas di jalan. Jadi sebetulnya sudah tidak diperlukan pengawalan lagi. Baik. Namun kenyataannya saat ini banyak pengguna jalan lain yang justru kurang merespon atau responnya lambat. Betul, masih cenderung rendah begitu ya Betul. kesadaran masyarakat terkait sirine ini Pak. Nah, jadi sebetulnya yang diutamakan adalah sosialisasi dan pendidikan kepada para pengguna jalan bahwa ambulan mempunyai hak utama dan berikan ruang gerak agar ambulan bisa bergerak diutamakan. Begitu Mbak sebetulnya. Baik, tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa memang kecenderungan masyarakat kita ini masih agak sangat rendah begitu mengenai kehadiran sirine di tengah jalan, terutama ketika jalanan memang sangat macet begitu Pak. Betul. Bahkan ada yang menginisiasi komunitas Indonesia Escorting Ambulance. Terkait hal tersebut, apakah komunitas itu diperbolehkan atau tidak Pak? Baik, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, sebetulnya ambulan sudah mendapatkan prioritas, hak utama, tinggal pengguna jalan lain yang dibiasakan untuk memberikan ruang. Namun Mbak, bila terjadi dalam kondisi contohnya situasi bencana alam banjir, kemudian atau adanya kecelakaan atau kemacetan yang parah, kita selaku pengguna jalan tentunya punya kewajiban juga untuk membantu membukakan jalan di titik tersebut sehingga ambulan merasa terbantu dan cepat melintas di titik trouble spot tersebut Mbak. Namun bukan berarti kita mengawal ambulan dari satu titik ke titik lain, ke point to point. Ini yang membahagiakan karena itu tadi petugas ataupun relawan ya yang Mbak maksud tadi yang menggunakan kendaraan pribadi kemudian memasang sirine sendiri, rotator. memasang lampu isyarat atau rotator sendiri, apalagi warna biru gitu kan. Sebetulnya pertanyaannya apakah mempunyai hak untuk itu? Tentu kan tidak. Dan ini sebetulnya sudah ada ancamannya di pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, di mana ancamannya pidana kurungan 1 tahun atau denda paling banyak Rp250.000 bagi yang menyalahi aturan penggunaan sirine dan rotator tadi. Baik, Begitu, tapi Mbak. banyak juga yang beralasan karena kemanusiaan Pak. Karena memang cenderung masyarakat itu masih sangat rendah begitu ya kesadaran untuk langsung mengurai kendaraan pribadi mereka, maka dari situlah mereka mau mengawal ambulan tersebut. Kalau beralasan kemanusiaan, apakah ada dispensasi Pak? Jika Tentunya dengan alasan kemanusiaan, kita lihat dulu bila ambulan ini seperti yang saya sebutkan terjebak, macet, Iya. kemudian mau ke TKP terhambat, tentunya kita alasan kemanusiaan tadi kita bisa membantu membukakan jalan. ya, Namun bukan berarti alasan kemanusiaan tadi tentunya menjadi suatu kebiasaan menabrak aturan. Karena bayangkan dengan alasan kemanusiaan tapi
yang sukarelawan tadi sudah menyalahi menggunakan sirene, kemudian menggunakan lampu isyarat, rotator, kemudian menabrak lampu merah dan terjadi kecelakaan. Apakah ini yang diinginkan dari alasan kemanusiaan tadi? Tentu kan tidak. Jadi saya kira sudah sangat luar biasa hak keutamaan bagi ambulan ini. Tinggal kita pengguna jalan seluruhnya memberikan dan membiasakan memberi ruang kepada ambulan. Dan kalaupun yang saya sampaikan tadi ada titik-titik krusial yang memang sulit ditembus ambulan, semua pengguna jalan, bukan hanya sepeda motor, Pak. Dengan alasan kemanusiaan tadi kita tentunya bisa memberikan bantuan, membukakan jalan. Begitu, Mbak. Karena ada juga video viral pihak kepolisian menangkap pengawal sipil ini yang sedang mengawal ambulans begitu. Lalu banyak menuai komentar negatif, Pak, di sosial media. Kalau seperti itu bagaimana tanggapan dari pihak kepolisian menanggapinya? Baik, sebetulnya yang dilakukan anggota kepolisian itu menyelamatkan dari... Apakah bisa dalam bentuk teguran dulu begitu? Jadi tidak langsung ditilang atau... Baik, Mbak. Jadi sebetulnya kita lihat dulu. Baik teguran maupun tilang ataupun mengamankan, tentunya ada mekanismenya. Kalau memang itu tidak membahayakan, tentunya kita tegur, kita ingatkan, itu bisa dilakukan. Namun bila sudah mengawal berkali-kali, ya kan, kemudian menyalahi aturan sampai meminta menerobos lampu merah dan sebagainya dengan alasan kemanusiaan, namun menggunakan sirene rotator ini, alangkah disayangkan. Karena tadi ambulannya udah punya hak utamanya. Jadi sebetulnya sudah tidak diperlukan pengawal lagi, kecuali di titik-titik krusial. Pak Matrius, selain fenomena pengawalan ambulans, ini juga seringkali kita lihat pengawalan mobil jenazah begitu, Pak. Terutama ketika ada lampu merah, lalu mereka tetap menerobos. Kalau seperti itu bagaimana, Pak, secara regulasi? Baik, sebetulnya sama. Mobil jenazah pun mempunyai hak keutamaan, ya kan? Karena seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, itu terutama pasal 59 disampaikan bahwa mobil ambulan, mobil jenazah ini boleh menggunakan lampu isyarat berwarna merah dan menggunakan sirine atau isyarat bunyi. Jadi bila mobil jenazah kemudian bergerak ke pemakaman contohnya ya Mbak, sebetulnya pengantarnya yang teraman ada di belakang. Bukan depannya begitu ya? Bukan di depan, apalagi di depan tidak taat aturan, nerobos lampu merah. Ini sangat disayangkan karena ada beberapa hal yang menjadi ancaman. Satu, ancaman dari pengantar yang di depan mobil ambulan ini, apalagi sampai menerobos lampu merah. Tentunya keselamatannya terancam. Kedua, hak pengguna jalan lain yang diabaikan. Ini dua hal yang saya kira harus kita sosialisasikan lagi dan harus kita informasikan lagi masyarakat. Baik, tapi kan jika memang mobil ambulans dan juga mobil jenazah itu diprioritaskan, berarti jika dalam lampu merah apakah mereka harus tetap berhenti atau memang mereka harus boleh melewati saja begitu? Mobil jenazah atau mobil ambulan yang menggunakan sirine dan lampu isyarat berwarna merah atau lampu rotator warna merah itu punya hak utamaan dan boleh saja dia meminta prioritas di lampu merah, namun tetap mengutamakan keselamatan dengan melihat apakah pengguna jalan lain memberikan ruang, memberikan prioritas dan bila aman silahkan. Baik. Namun ini sifatnya situasional. Dalam arti dalam situasi yang sangat diperlukan, urgensi. Namun bila tidak, kita tetap saja ikuti aturan lampu lalu lintas yang ada. Baik. Bapak, terkait komunitas Indonesia Escorting Ambulance, jika pihak kepolisian melihat secara langsung di lapangan, apa langkah-langkah dari pihak kepolisian, Pak? Ini menarik pertanyaannya, Pak, karena saya pernah melakukannya langsung. Saya pernah melihat di lapangan saudara-saudara kita yang coba membuka jalan untuk ambulan. Dan saya lihat waktu itu memang situasinya lagi pada saat bubar kantor. Yang saya lakukan saat itu karena ngelihat begitu dia susah payah, saya informasikan menggunakan public address agar dia bergerak di belakang, kemudian pengawalannya saya ambil alih. Baik. Ya, karena dengan cara gitu masyarakat melihat, karena tentunya masyarakat juga melihat
bila ada sirine atau rotator, dia akan lihat, ini mobil apa nih yang akan lewat. Dan begitu melihat sepeda motor yang slip di tengah-tengah sangat bahaya, saat itu saya ambil alih pengawalannya, saya persilahkan dia ke belakang, sehingga arus lalu lintas bisa terbuka dan ambulan ini aman. Baik, jadi melewati titik berkolaborasi macet itu. begitu bersama motor tersebut atau bagaimana? Jadi karena tadi hak keutamaan ini sebetulnya udah dimiliki ambulan, namun pada titik krusial yang saya sebutkan seperti kemacetan, ada titik banjir dan lain sebagainya, sehingga dia agak kesulitan. Pada saat seperti itu ada petugas yang Polri yang ada mempunyai kewajiban untuk mengambil alih pengawalannya. Ya, demi keamanan si ambulans sendiri dan juga motor yang tadi membantu itu tadi. Kita persilahkan ke belakang. Baik. Ya. Berarti hukuman yang diberikan kepada motor sipil itu apa Pak? Apakah berupa teguran saja atau? Baik, saya ingatkan dulu tentunya Pak. Kita ingatkan teguran lisan, ya kan, demi keselamatan sendiri. Karena pasti ada anak, istri, keluarga yang nunggu di rumah, ya kan. Ya. Ya, ini kan masih sering kita temukan ya Pak. Lalu bagaimana langkah dari pihak kepolisian mengenai sosialisasinya begitu? Sebetulnya melalui National Traffic Management Center (NTMC) ataupun kita bisa buka googling, buka YouTube, TikTok ataupun media sosial lain, itu sebetulnya sudah disosialisasikan. Karena sejak Undang-Undang 22 tahun 2009 ini diundangkan, otomatis itu sudah di lembar negara sudah tertulis dan otomatis ini udah berapa tahun ya Mbak? Berarti udah hampir sekian puluh tahun undang-undang ini berlaku, pasti itu udah terus disosialisasikan. Tinggal kita tentunya menjadi toladan bagi pengguna jalan lain. Jadi kembali ke kesadaran masyarakat. Betul, begitu ya Mbak. Pak ya. Baik, terima kasih Pak Matius atas Baik, waktunya. terima kasih Mbak Sehat selalu, Mentari. Pak. Ya.